Gue pun tahu rahasia perdukunan selama ini ya dari beliau. Gue pun tahu rahasia perdukunan selama ini ya dari beliau. Gue pun tahu rahasia perdukunan selama ini ya dari beliau. Maka dari itu gue ingin memperkenalkan siapa orangnya nih. Bahkan beliau ini sampai mendapatkan rekor muri sebagai orang pertama yang membongkar rahasia perdukunan secara sains di Indonesia. Langsung aja kita menuju ke rumahnya nih. Oke, ini teman-teman kenalin, namanya Bang Awai. Sekarang masih Kirawa Panggia nggak? Yoi. Masih. Konten kali ini sengaja gue buat dan gue tujukan khusus untuk pesulap merah atau Marcel Radival, dimana belum lama ini gue komen di salah satu konten terbarunya yang gue coba mengklarifikasi tentang makna dan harfiah dari kata kesaktian itu sendiri. Gue memberikan penjelasan bahwa sakti dan ahli itu beda, sementara sulap itu adalah keahlian. Jadi jangan katakan bahwa sulap itu adalah kesaktian. Walaupun keduanya sama-sama berproses, pada intinya prosesnya berbeda. Akhirnya Marcel menjelaskan bahwa konten itu cuma maja sarkas plus entertain lah kalau nggak salah. Tapi gue balas lagi bahwa maja sarkas itu yang gue kopasin ya gue ambil dari Wikipedia. Pengertian maja sarkas itu adalah bentuk perumpamaan kata yang tujuannya untuk menyerang atau menyakiti seseorang atau orang lain. Nah, gue ngasih peringatan di sini untuk dia beristirahat dengan tanda kutip. Akhirnya itulah yang membuat gue tertarik untuk komentar di konten tersebut. Seperti orang ketahui, gue beberapa kali ya tampil di channelnya Pesulap Merah sebagai narasumber dan bintang tamu. Mungkin karena beberapa kali gue tampil di channel dia dan sebagai narasumber dia, mungkin ada beberapa lah rekan-rekan dari praktisi paranormal yang menganggap bahwa dia adalah masih menjadi bagian dari keluarga besar persaudaraan kembang. Tapi gue pernah mengklarifikasi hal ini, di mana gue menyatakan bahwa dia sendiri bukan bagian dari persaudaraan kembang. Mungkin dia pernah belajar dari salah satu alumni persaudaraan kembang, dari salah satu anak didik yang pernah gue didik. Dia belajar ke seseorang yang bernama Ferdi, ya gue sebut aja langsung karena konten ini khusus emang gue sampaikan ke dia. Nah, jadi secara nggak langsung mungkin ada keterikatan antara dia dengan persaudaraan kembang. Nah, dan ini akhirnya menimbulkan asumsi bahwa dia bagian dari kita gitu. Sementara buat menjadi bagian dari persaudaraan kembang ada syarat tertentu yang harus dipenuhi. Ini yang perlu digarisbawahi supaya semuanya paham. Nah, karena munculnya asumsi-asumsi ini, akhirnya adalah beberapa rekan dari praktisi paranormal yang coba menghubungi gua, dan secara nggak langsung mereka memprotes, "Bang, itu gimana anak buahnya? Bang, itu gimana?" gitu. Nah, jadi perlu gue sampaikan di sini, sekali lagi dia bukan anak buah gua, ya kan? Sekali lagi dia bukan anak buah gua. Oke, dan gua langsung aja to the point aja buat Marcel Radival, Pesulap Merah Indonesia. Beberapa kali lu ketemu sama gua, ya kan? Dan beberapa kali gue sampaikan tentang perkara masalah kode etik. Kode etik, di mana gue juga mengingatkan lu tentang jangan sampai star syndrome, jangan sampai lu lupa diri, di mana akhirnya lu memenuhi semua keinginan fans lu, keinginan netizen lu, dan akhirnya lu lupa diri hingga akhirnya melupakan etika-etika yang ada dan beredar di masyarakat. Ini yang pertama ingin gue sampaikan ke lu. Dan lu pasti tahu ini berapa kali gue sampaikan juga langsung ke lu, baik secara langsung maupun lewat komunikasi WhatsApp atau telepon ya. Ya, Sel, terserah lu mau nganggap gue sebagai abang lu, saudara lu, sahabat lu, atau guru dari guru lu, itu terserah lu. Gue nggak penting hal-hal seperti itu. Pastinya biar bagaimanapun, awalnya gue ngedukung tentang apa yang lu lakukan selama ini. Awalnya gue support lu penuh. Kenapa? Karena secara nggak langsung gue merasa ada yang meneruskan, dimana
dulu jauh sebelum lu tampil, lu tahu sendiri bahwa gua sebegitu frontalnya memerangi para dukun yang menurut gua adalah oknum dan moduser gitu. Tapi gua perlu mengingatkan di sini sama lu, Sel. Akhir-akhir ini, belakangan ini, gue melihat banyak banget kesalahan. Bukan berarti gue mencoba mencari-cari kesalahan lu, Sel. Dan lu tahu ini, gue udah ngasih sedikit info lah sama lu yang lu tahu lah. Dan mungkin yang lain gak ada yang tahu, ya kan? Dan gue juga udah tahu saat terakhir lu ketemu sama gue tanya sama lu, Sel, ada nggak selama lu melakukan membuat konten-konten tentang pembongkaran ini, bentuk teror dan lain-lain, lu menceritakan di situ bahwa banyak sekali teror-teror yang lu dapat, bahwa teror-teror itu malah sedemikian ininya luar biasanya hingga akhirnya membuat lu ya takut lah. Nah, karena lu akhirnya menelusuri bahwa ternyata benar, dan ini lu sampein langsung ke gua gitu. Dan saat itu juga gua di konten lu, kalau nggak salah, gua juga sampein hati-hati buat yang lain, hati-hati buat yang ini. Kalau umpama ini jangan sebut nama, jangan sebut label, karena pertama di Indonesia ada UU ITE, ya kan, jempolmu harimaumu. Bahkan Marcel juga menulis ini juga, yang isinya menegur kepada seseorang lah, supaya menjaga jempolnya, supaya tidak menjadi senjata bumerang bagi mereka sendiri. Tapi gue ingetin lagi nih, Sel, menurut gue lu sendiri udah star syndrome, lu udah lupa diri. Gue mendapatkan satu kiriman screenshot yang isinya bahwa lu menyebut salah satu praktisi pelaku spiritual atau paranormal, ya. Dan secara nggak langsung gue juga kenal sama nama yang lu sebut ini. Ini aja udah gue ngeliatnya udah kesalahan, Sel. Kenapa? Karena lu menyatakan bahwa lu datang kepada pokannya dan dia takut sama lu, nggak mau nemuin lu karena takut kebongkar. Nah, gue ingetin di sini, Sel, sama lu, Sel. Gue ingetin di sini sama lu ya. Tapi yang harus lu pahami di sini adalah bisa jadi orang itu males bermusuhan sama lu, males ngeladenin lu. Jadi bisa jadi dia bukan karena takut sama lu, tapi lu mengatakan itu adalah karena dia takut. Nah, terus lu mengatakan dia takut kebongkar. Nah, sekarang pertanyaan gua, Sel, buat lu, emang lu mau ngebongkar apanya? Selama ini lu menyatakan bahwa semua dukun adalah penipu. Dukun itu kalau nggak cabul ya penipu. Nah, sekarang gue tanya sama lu, saat lu mengeluarkan statement seperti itu bahwa semua dukun adalah cabul dan penipu, berarti lu mengklaim, lu memvonis, memukul rata semuanya, seakan-akan dukun itu cabul dan penipu. Padahal di mata hukum, saat lu harus menyatakan dia penipu atau bukan, itu harus minimal ada 2 alat bukti yang sah. Lu boleh tanya ke teman-teman lu yang katanya pengacara, Sel. Mungkin selama ini lu berpikir lu bergerak, lu buat konten-konten disupport sama teman-teman lu yang katanya pengacara, jadi kalaupun ada apa-apa mereka bakal ngebantu lu. Tapi apakah lu pernah berpikir bahwa mereka yang lu serang selama ini juga punya pengacara atau tidak? Seharusnya lu berpikir seperti itu, Sel. Lu lupa diri, lu menganggap seakan-akan diri lu menang di atas segalanya. Lu seakan-akan menganggap lu menang di atas angin. Nah, terus selama ini support dan dukungan yang lu dapat selain dari tim lu, mungkin dari para fans lu, dari para subscriber lu yang cuma mengatakan salut, mantap, keren dan lain-lain. Tapi sadar atau tidak lu sadari, kira-kira mungkin nggak dari sekian juta subscriber lu, justru banyak oknum-oknum, moduser-moduser, penipu-penipu yang menyimak tayangan lu dan melihat bagaimana melakukan trik
di setiap tayangan lu, dan akhirnya mereka melakukan itu di dunia luar sana, Sel. Jadi secara nggak langsung gue menyatakan, Sel, secara nggak langsung lu itu mengajari. Walaupun lu memunculkan kalimat dengan bahasa membongkar atau apalah, pada dasarnya kalimat membongkar sendiri kalau kita kupas dari sisi hukum, lu nggak punya wewenang sedikit pun di dalamnya. Hati-hati, Sel. Gua ngasih tahu lu dengan cara yang halus banget menurut gua, dengan cara gua berkomentar di konten lu yang terakhir. Padahal gua berharap saat gua komentar harusnya lu berpikir, wih, kenapa ini Bang Awai sampai berkomentar seperti ini. Gua berharap lu menghubungi gua dan gua bakal menjelaskan secara detail apa alasan gua kenapa harus sampai berkomentar. Tapi kenyataannya komentar gua marah. Menurut gua lu melakukan satu bentuk pembantahan, satu bentuk pembenaran. Gua nggak peduli kali mau subscriber lu berapa juta, mau fans lu berapa banyak. Gua justru peduli sama lu, dimana lu yang udah mempunyai panggung, yang udah mempunyai fans, jangan sampai justru malah hancur cuma karena lepas diri lu, kontrol diri lu nggak terarah. Ini gua ingetin sekali lagi sama lu, Sel. Itu sedikit, Sel. Ini gue sampein lagi. Kalau emang dasarnya lu mengedukasi masyarakat, kalau emang dasarnya lu pengen membongkar bentuk-bentuk trik-trik penipuan yang dilakukan oleh oknum-oknum paranormal, kenapa lu cuma menyerang segelintir orang? Kenapa lu membongkar tentang fenomena-fenomena dukun? Dukun sendiri, nih gue kasih tahu, Sel, ya, jauh sebelum dunia medis muncul, jauh sebelum dokter, profesor, dan lain-lain itu muncul, sebutan untuk mereka yang jago-jago, hebat-hebat, ahli-ahli, pinter-pinter dalam dunia terapi, emang apa, Sel? Dukun adalah sebutan tradisional. Sama seperti halnya kesaktian. Dan ini gua anggap tolol buat mereka semua yang menantang untuk membuktikan kesaktian-kesaktian dengan iming-iming hadiah. Ini tolol. Karomah, mukjizat, maunah, dan kesaktian itu pada dasarnya adalah sama. Cuma yang membedakan adalah apa? Mukjizat diberikan kepada para rasul, karomah diberikan kepada para wali. Dan buat orang-orang yang biasa, bukan wali, bukan rasul, itu disebutnya maunah, pertolongan Allah yang justru menimbulkan efek ajaib luar biasa. Dan ini disebut oleh masyarakat awam adalah bentuk kesaktian. Baik mukjizat, karomah, atau maunah, itu bisa saja terjadi karena kehendak Allah. Tapi terjadinya cuma sekali. Yang berulang-ulang apa? Ceritanya. Mukjizat Nabi Musa membelah lautan itu terjadi cuma sekali, tapi ceritanya berulang-ulang sampai detik ini. Karomah, di saat Sunan Kalijaga hendak berguru, di mana buah apa itu ya, buah pinang diubah menjadi emas, dan itu akhirnya yang membuat Sunan Kalijaga tersadar. Tapi itu juga cuma sekali, nggak setiap ketemu pohon pinang diketok jadi emas, diketok jadi emas. Ini karomah. Maunah juga sama, dan ini sering ditemui oleh para praktisi, para terapis, khususnya di Indonesia ya. Di mana mereka menemukan keajaiban-keajaiban saat menangani kliennya, menangani pasiennya, muncul keajaiban-keajaiban. Tapi itu cuma dilakukan dan terjadi cuma sekali. Ceritanya yang berulang-ulang. Jadi tolol banget kalau ada orang nantangin, terutama yang dari Australia, yang katanya memberikan hadiah $100.000 buat yang bisa membuktikan. Ini tolol banget gitu loh. Karena ini cuma sekali, ceritanya yang berulang-ulang. Kesaktian itu nggak bisa diulang-ulang. Dan gue tahu bahwa fenomena
Kesaktian yang ditampilkan berulang-ulang itu udah pasti gimmick, itu udah pasti alat sulap. Jadi sekali lagi gue minta jangan samakan, seakan-akan meniadakan, seakan-akan semua kesaktian itu adalah gimmick, seakan-akan kesaktian itu adalah sebuah permainan sulap. Enggak, ini ada benar-benar, karena kita yakinilah sebagai umat beragama bahwa masih ada kehendak Allah. Allah yang maha berkuasa bisa menjadikan apapun seketika, kun fayakun, jadilah maka jadilah iya. Jadi gue ingetin sekali lagi, tolong sel, jangan lu pukul rata, jangan lu anggap kesaktian itu nggak ada. Lu mencari-cari pembuktian, sementara mereka yang tertantang untuk datang menemui lu, membuktikan, itu karena udah lu tonton tayangannya, udah lu saksiin, udah lu pelajarin, dan lu udah melakukan konsul sharing ke beberapa praktisi lainnya. Ya salah satunya ke gua dan ke beberapa orang yang gue juga tahu kalau lu juga sering sharing sama dia pada. Hingga akhirnya lu menemukan titik, oh ini, bahwa inilah sebenarnya ini, baru lu berani nantangin. Andai kata tantangan yang lu buat tanpa lu lihat dulu tontonannya, tanpa lu simak dulu tayangannya, apakah lu bisa membedahnya, Sel? Gue pribadi kadang tertarik, Sel, buat nantang lu. Ayolah, sama gue ketemu, tanpa gue bikin tayangan dulu, tanpa lu harus melajarin dulu, lu bedah apa yang gue mainkan. Gue sebut ini permainan, tapi lu bedah apa yang gue mainkan. Apa lu berani, Sel? Ingat, Sel, di atas langit masih ada langit. Lu lupa diri, dan gue sekali lagi memperingati lu, mengingatkan lu. Dan demi Allah, demi Rasulullah, Sel, saat ini gue sedikit khawatir tentang diri lu. Kenapa, Sel? Kemarin gue dapat screenshot, sekali lagi gue dapat screenshot. Intinya lu menyebut salah satu tokoh agama, ulama, tokoh ormas juga, yang seakan-akan dia takut sama lu karena lu datengin padepokannya. Kenapa gue berpikir seperti itu? Karena biar bagaimanapun dia tokoh agama, dia punya pesantren, dia juga salah satu pimpinan ormas besar di Indonesia. Jangankan buat ketemu dia, jangankan buat ribut sama dia, lu ngadepin anggota dia, anak buah dia aja lu udah belum tentu sanggup, Sel. Anak buahnya gue yakin bakal pasang badan sama lu, tapi lu lupa diri. Lu dengan ego, lu dengan sombong, lu dengan congkak, lu menyatakan seakan-akan lu super power. Dia takut sama lu. Dan dia ini, dia sahabat gue juga, Sel. Lu boleh buka kitab Mutafaqih Alaih. Di situ jelas bahwa kita tidak, sesama muslim itu tidak boleh saling memusuhi, saling membelakangi, saling menghasut. Bersaudara karena Allah. Dan haram hukumnya bagi sesama muslim untuk tidak bicara selama 3 hari. Ini selama 3 hari nggak bicara aja haram, Sel. Tapi secara nggak langsung, karena kepopularitasan lu, karena star syndrome lu menabuh genderang perang. Dan lu nggak sadar, Sel, dari hasil-hasil bukti screenshot yang dikirim ke gua, itu secara nggak langsung gua nggak bacanya apa, mereka mencari titik kelemahan lu, mereka mencari momen di mana lu benar-benar bisa terjerat secara hukum. Gue ngingetin lu kali, dan gue komentar, dan gue berharap lu ngubungin gue. Lu tahu gue nggak berharap popularitas. Dan lu tahu jauh sebelum lu melakukan hal seperti ini, gue udah melakukannya. Dan gue tahu apapun yang gue sampaikan saat ini, lu nggak bakal bisa ngebantah, Sel. Karena gue nyampein apa yang gue sampaikan lewat konten gue ini, itu berdasarkan bukti dan fakta yang ada. Jangan terbuai sama popularitas lu, jangan terbuai sama komentar-komentar yang ada di setiap channel lu. Kalau lu memang ingin berdakwah dengan cara meluruskan akidah tauhid mereka yang menyimak tayangan-tayangan lu,
Harusnya lu tidak menyerang seseorang. Harusnya lu lebih mengatakan ini adalah oknum, ini adalah ini. Lu nggak harus menyerang profesi. Lu nggak harus memukul rata semuanya adalah cabul dan penipu. Dan lucunya di salah satu konten lu menyebut kalau gua adalah dukunnya para dukun, gurunya paranormal. Tapi lu menyebut di konten lu bahwa semua dukun kalau nggak cabul ya penipu. Nah, berarti kan secara nggak langsung lu mengatakan hal itu kepada gua. Tapi gua nggak ambil pusing, Sel. Gua bodoh amatan. Karena gua kenal lu. Cuma kali ini gua harus berkomentar. Dan tujuan gua bukan buat gimana-gimana sama lu. Gua peduli sama lu. Dari titik 0 sampai titik saat ini, perjuangan lu nggak sedikit. Jangan hancurkan itu cuma karena lu lupa diri. Perbaiki kata-kata lu, lebih beretika dalam setiap membuat konten lu, dan pastinya selalu jaga adab lu. Mereka yang lu cap moduser, mereka yang lu cap sebagai penipu, itu belum tentu, karena itu asumsi pikiran lu sendiri. Pertanyaan gue cuma satu, mereka lu cap sebagai moduser, mereka lu cap sebagai penipu, apakah lu ada bukti? Apakah ada laporan ke pihak yang berwenang bahwa mereka melakukan penipuan, mereka melakukan modus-modus? Nggak ada bukti. Dan semua juga banyak yang tahu tanpa harus lu jelasin bahwa tayangan-tayangan mereka cuma sekedar entertain, sekedar hiburan. Tapi gue tetap melihat sisi baiknya, di mana tayangan itu pada intinya adalah mengajarkan bahwa tidak ada kekuatan lain yang bisa mengalahkan kekuatan Allah. Di salah satu tayangan yang misalnya selalu tempur dengan dukun-dukun santet. Jadi mau sesakti apapun, sehebat apapun ilmunya, saat bertemu dengan ilmu Allah, itu tidak akan bisa dikalahkan ilmu Allah itu. Ini pesan terselubung yang gue tangkap dalam setiap konten yang ada. Jadi pada intinya justru mereka secara nggak langsung meluruskan, mengirim pesan terselubung yang direpetisi berulang kali hingga akhirnya insya Allah bakal banyak yang menyimak ini karena menerima repetisi-repetisi bahwa ilmu Allah itu luar biasa. Akhirnya bakal banyak yang lebih mantap keyakinannya. Tapi gue justru malah berpikir saat lo dengan tayangan-tayangan lo yang menampilkan ini trik, ini trik, ini trik, ini trik, itu repetisi tentang trik, justru akhirnya bakal banyak yang paham tentang trik. Taruhlah subscriber lo 1 juta sekian, penduduk Indonesia berapa juta, dan apa lo bisa jamin semua subscriber lo itu bakal jadi orang yang benar? Belum tentu. Bisa aja dari sekian banyak subscriber lo justru para pemain, justru para moduser, justru para penipu yang coba belajar tentang trik-triknya lewat konten-konten lo. Jadi jangan pernah merasa diri paling benar, jangan pernah merasa diri paling hebat, Sel. Sekali lagi gue sampein. Dan kalau lu nggak terima sama ocehan gue, celotehan gue, entah lu, entah fans lu, ya monggo silakan. Tapi coba berpikir secara waras, secara tenang, apa yang gue sampein ini apa adanya. Dan ini karena kepedulian gue sama lu, Sel. Dan gue harap dalam jangka waktu dekat ini, gue harap justru terjadi tabayun, terjadi ketemunya antara lu dan pihak-pihak yang berseteru. Gue bersedia menjadi perantara, menjadi media, menjadi penengah tanpa berpihak kepada siapapun. Tanpa berpihak kepada siapapun. Dan gue harap semuanya justru terjadi sinergi. Saat lu paham tentang triknya dan mereka paham tentang spiritualnya, saat ini digabungkan, trik plus spiritual itu jadi satu pemahaman yang luar biasa. Tanpa harus merasa satu sama lain saling hebat. Indonesia bakal damai, akur kayak begini. Dunia tayangan saling mendukung tanpa saling menjatuhkan. Ini wow,
luar biasa banget malah justru. Bukan lagi berebut subscriber, bukan lagi berebut tepuk tangan, bukan lagi berebut yang namanya komentar mantap, keren, lanjutkan, bla bla bla. Bullshit lah buat gue semua itu. Tapi justru gue berharap semuanya saling support, saling dukung. Si A subscribernya sekian juta, si B sekian juta. Kalau lu bersatu, subscriber si A otomatis jadi subscriber lu, subscriber lu otomatis jadi subscriber dia, dan jumlah subscriber kalian pasti jadi bertambah, penghasilan kalian pasti lebih bertambah, Indonesia lebih damai tanpa harus ada orang-orang yang merasa paling benar. Apakah ini nggak lebih baik gitu loh? Kenapa sih harus saling bermusuhan? Kenapa harus saling menjatuhkan? Kenapa harus merasa saling benar, lebih benar dan paling benar? Dan pesan gue terakhir, Sel, kalau lu nggak paham juga apa yang gue sampaikan, turunlah lu sekali-kali jadi seorang praktisi, jadi seorang terapis. Di sana lu bakal menyaksikan apa yang gue katakan maunah, dan menurut orang-orang awam itu adalah kesaktian. Di sana lu bakal nanti saat perjalanan lu menjadi seorang praktisi terapi, lu bakal menemukan keajaiban-keajaiban yang lu sendiri sebenarnya nggak paham kenapa keajaiban itu muncul. Tapi orang-orang bakal menceritakan keajaiban itu bahwa itu adalah kesaktian lu. Dan akhirnya lu bakal paham bahwa hal itu nggak bisa dibuktikan sesuai dengan tantangan-tantangan lu selama ini. Jangan jadi pesulap doang, Sel. Kalau lu mau jadi pesulap, ya bongkar udah dunia sulap. Walaupun gue akuin di dunia paranormal juga banyak banget pesulap-pesulap yang jadi paranormal. Dan banyak juga paranormal yang memainkan sulap supaya punya kelebihan, punya kehebatan. Tapi tidak sedikit paranormal yang benar-benar tulus menolong, membantu sesama dengan pemahaman spiritualnya, hingga akhir yang mereka menimbulkan satu bentuk fenomena kesaktian yang gue sebut maunah tadi. Nah, kalau ini udah terjadi, justru ya udah terjadi atas kehendak Allah. Jadi jangan berharap untuk melakukan pembuktian. Kalaupun banyak paranormal yang mengklaim bahwa dia juga bisa melakukan, ya oke, itu berarti karena mereka memainkan gimmick. Nah, edukasi yang benar adalah lu harus menjelaskan secara detail. Lu jangan memukul rata semua modus, semua penipu, semua cabul. Gila, biadab banget kata-kata lu, Sel. Malah lu mengatakan salah satu ustadz, ya kan, yang tadi gue sebutin, itu sama golongan penipu dan golongan modus. Secara nggak langsung lu mengatakan begitu dengan bahasa lu datang kepada pokoknya dan pengen membongkar dia, seakan-akan dia moduser, seakan-akan dia penipu. Ustadz lo, Sel, dia. Dan buat dapat titel seorang ustadz, maka dia harus lebih banyak pemahamannya tentang agama. Nah, lu sendiri udah paham belum tentang pelajaran agama, Sel? Lu sendiri udah berapa banyak pemahaman agama lu, Sel? Dan secara nggak langsung lu menyatakan bahwa kedudukan lu lebih hebat dari si ustadz tersebut. Lu lebih pinter, lu lebih hebat dari dia. Kalau lu diajak duduk di satu forum terbuka, paling yang lu bongkar cuma fenomena yang ada di setiap tayangan dia. Tapi apa lu bisa ngebongkar fenomena-fenomena yang dia buat keajaibannya saat dia mendapatkan klien terapis? Keajaiban-keajaiban yang muncul saat dia melayani pasiennya, melayani kliennya. Apa lu bisa bongkar? Yang lu lihat dan lu komentarin baru sedikit, Sel. Masih banyak banget fenomena lain. Jadi sekali lagi gue ingetin, jangan dipukul rata, jangan lu sebut semuanya. Para aparat berwenang aja masih menyebut dengan sebutan oknum, sementara lu cuma rakyat biasa sama kayak gua, tapi memukul rata, menyebut semuanya sama. Ini lu udah kena pasal, Sel. Pertama, perbuatan lu udah tidak menyenangkan. Dan apakah lu nggak sadar bahwa masih hebat dan baik banget mereka tidak melaporkan lu ke pihak yang berwajib atas perbuatan lu? Seharusnya lu sadar diri. Justru harus ya lu meminta maaf. Udah kesalahan ngomong, udah keceplosan ngomong, jari-jari lu udah liar.
tapi lu malah makin jadi. Dan akhirnya gue komentar di konten terakhir lu, sekali lagi itu buat memperingatkan lu, karena gue peduli sama lu, Sel. Jadi gue harap lu renungin semua perkataan gue dari awal sampai akhir konten ini. Gue minta tetap berdiri di tengah tanpa berpihak kepada siapapun. Tetap katakan kalau yang salah itu salah, yang benar itu benar. Pastinya jangan langsung menyalahkan orang kalau kita nggak punya data, kalau kita nggak punya info yang akurat tentang oknum-oknum tersebut. Kita tetap di koridor, kita stop pembodohan mengatasnamakan mistik. Jadi yang kita stop adalah pembodohannya. Step pertama kita bagaimanapun tetap gimana caranya bersilaturahmi ke oknum tersebut. Edukasi kita bukan cuma ke masyarakat, tapi ke para pelakunya. Kalau mereka kena, kita edukasi, dan mereka mau mengakui dan kembali menjadi praktisi yang benar, maka jadikanlah mereka saudara kita, bukan jadi musuh kita. Tapi kalau mereka sudah nggak bisa dikasih tahu, diperingati secara halus dan benar, ya kita siap pasang badan supaya apa yang mereka sebarkan ini tidak menyebar dan tidak menjadi virus di masyarakat, dan tidak ada lagi korban-korban yang menjadi korban mereka. Tetap taati hukum, undang-undang yang berlaku di negara kita, jangan menjatuhkan satu sama lain. Dan gue harap sekali lagi, khususnya buat Marcel Radival, semoga lu paham apa yang gue sampaikan di konten gue kali ini. Gue rasa itu aja isi konten gue kali ini. Dan seperti biasa, tetap sadari diri bahwa diri ini hanyalah seorang hamba, dan jangan pernah seorang hamba bermimpi untuk menjadi Tuhan. Merendahlah sampai tidak ada yang merendahkan kalian. Dan satu lagi, karena ini khusus buat Marcel Radival, kecerdasan itu seperti pakaian dalam, Sel. Wajib dimiliki tapi tidak untuk dipamerkan. Oke? Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.